Assalamualaikum Mas Ardi. Ya, Ya, ini kita mau mulai sesuai dengan tema yang sudah kita bicarakan ya sebelumnya. Ini tentang drone dan juga aeromodeling. Nah, ya, jadi banyak sekali saat ini orang menggunakan drone ya untuk kepentingan pribadi maupun untuk pekerjaan, seperti membuat video traveling dan lain sebagainya. Namun ya, banyak orang yang belum tahu mengenai istilah drone itu sendiri. Ya, dan juga bahasa teknis yang sering dipergunakan. Nah, jadi kita akan tanya-tanya soal drone dan juga aeromodeling dengan Mas Ardi, tapi sebelumnya tolong memperkenalkan diri dulu. Oke, ya silahkan Mas Ardi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Wahyu Ardi Cahyono. Ya. Profesi sebagai pilot drone. Ya. Ya, pilot drone. Kemudian juga sebagai kreator atau produser dari pesawat model air modeling. Tepatnya seperti itu. Oh, ya. Oke. Sudah lama menggeluti perdronan ini tentang drone dan aeromodeling, Mas Ardi? Sudah berapa lama kira-kira? Jadi kalau ditanya mulainya, itu sebenarnya sudah cukup lama. Jadi pada waktu itu saya masih kelas 3 atau kelas 4 SD ya, kelas 4 SD. Jadi sekitar tahun 1983. Ya. Itu kami kebetulan Bapak dulu kan dari TNI AU, di Halim, kemudian pindah ke Solo, kota Solo. Nah, di sana banyak sekali pada waktu itu kejuaraan atau invitasi aeromodeling. Nah, kemudian saya memulainya dengan yang dinamakan chuck glider atau pesawat terbang model dari kayu balsa. Itu besarnya ya sekitar 40 cm. Seperti itu. Jadi itu ada kejuaraannya sampai tingkat nasional. Di tingkat nasional, bahkan pada waktu itu cabang aeromodeling itu sudah masuk ke PON, Pekan Olahraga Nasional. Ya. Ya, tapi kebetulan saya belum bisa masuk karena masih terlalu junior begitu. Ya. Oke, berarti sudah cukup lama ya sebenarnya menggeluti drone. Ya. Kemudian memang dari tahun 83, 84, 80-an sampai 90, nah sepertinya dunia aeromodeling itu agak vakum ya. Karena nggak tahu kenapa, mungkin juga karena krisis moneter dan lain sebagainya. Sehingga pada tahun-tahun itu untuk kejuaraan sangat jarang. Kemudian untuk di PON sendiri sepertinya sudah tergantikan dengan terbang layang. Jadi pesawatnya pesawat beneran, bisa dinaikin tapi tanpa mesin gitu. Ya. Oke. Nah, drone ini sendiri kan istilah umumnya juga banyak ya, atau nama lainnya UAV ya, Unmanned Aerial Vehicle, atau disingkat UAV adalah pesawat yang diterbangkan tanpa awak. Nah, ini kan ada terminologi seperti misalnya multirotor atau GPS atau GLONASS. Sebenarnya terminologinya bisa dijelaskan nggak sih Mas yang berkaitan dengan drone ini sendiri? Jadi begini, sebenarnya dunia drone dan aeromodeling itu dunia yang berbeda. Ya. Itu dua hal yang sangat berbeda sebenarnya. Tetapi dia memiliki kesamaan, sama-sama terbang di atas ya, terbang di udara, dengan dikendalikan dari jauh. Ya. Jadi drone itu sendiri definisinya adalah unmanned gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak ada atau nir'awak kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, seperti itu.
Jadi ketika kita bermain atau menerbangkan pesawat model dengan jenis apapun, maka pesawat itu akan terbang tanpa awak dan itu bisa disebut juga dengan drone gitu. Ya. Gitu. Jadi apapun yang terbang atau melakukan sesuatu tanpa awak atau istilahnya tanpa atau dikendalikan dari jauh, itu bisa disebut dengan drone. Karena sekarang ada drone laut atau drone air atau juga drone darat. Jadi seperti mobil tetapi bisa berjalan dengan tanpa disupiri, tanpa adanya supir gitu ya, adanya driver. Ya. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian kalau fungsi dari drone itu sendiri apa saja? Kalau fungsi dari drone itu sendiri sebenarnya pada awalnya dia adalah hobi ya. Awalnya hobi karena dia bisa juga disebut dengan quadcopter atau juga tricopter, ada hexacopter gitu. Ya. Ini tergantung berapa baling-baling yang menggerakkan. Gitu. Nah, fungsinya ya, kalau fungsinya sebenarnya awalnya hobi, kemudian karena dia bisa terbang dengan begitu halus, kemudian dia terbang lama di udara, ketinggiannya juga cukup, maka dia diintegrasikan dengan kamera. Sehingga dalam ketinggian tertentu 100 atau 200 meter dia bisa terbang dengan sambil merekam gambar atau video. Nah, kemudian untuk perkembangannya yang terkini, drone itu sudah bisa menggantikan alat survei atau alat atau surveyor begitu ya. Jadi yang tadinya harus memakai helicam, pakai helikopter, kemudian dengan awak yang memegang kamera ke bawah begitu. Kalau untuk saat ini tidak diperlukan lagi. Jadi hanya drone kemudian diterbangkan secara autopilot yang itu bisa terbang kira-kira selama setengah jam, kemudian kalau baterai habis kemudian balik ke base camp untuk diterbangkan kembali dan selanjutnya seperti itu. Oke, ini Mas Ardi juga katanya mau memberikan foto-foto ya dan contoh-contoh. Apakah ada gambar yang bisa ditunjukkan mungkin? Ini untuk gambar apa Mbak? Gambar drone, mungkin ada kan jenis-jenisnya mungkin berbeda-beda. Atau pesawat dulu? Drone dulu kali ya? Drone dulu ya. Ya boleh silahkan di-share untuk gambarnya supaya lebih jelas. Mungkin ada yang belum. Secara live ini drone seperti ini. Oh iya oke. Nah ini dia. Nah itu secara live ya. Ini jenisnya tipenya apa nih Mas Ardi? Ini dengan kebetulan merek yang paling populer adalah merek DJI. DJI. Masih buatan Amerika ya. Walaupun di assembling di Cina juga Oke, DJI ya. DJI 1 sampai ke DJI sekarang sudah 4 Pro dan RTK. Jadi dia ada yang malah khusus buat pemetaan, survei pemetaan. Itu membuat citra-citra peta yang 3 dimensi begitu. Oke, berarti spesifikasinya berarti berbeda-beda ya kegunaannya ya? Iya, berbeda-beda, benar itu. Kalau yang ini DJI ini tadi untuk mengambil gambar ya? Ya, mengambil gambar untuk pemetaan, untuk film, dan ini sangat bervariasi ya untuk jenisnya dan harganya, kemudian kemampuannya sangat bervariasi. Bisa dibilang dari harga ratusan ribu sampai ratusan juta. Oh iya. Ya tergantung speknya ya. Ya, benar. Ya oke. Nah, tipe dan jenis drone yang Mas Ardi miliki sekarang ada berapa jenis, Mas Ardi? Ada ini 2, kebetulan ada 2. Yang satu adalah DJI juga, tapi kecil seperti ini. Oh ya. Oke. Ini walaupun kecil dia justru kegunaannya sangat
mumpuni karena dia tidak terdeteksi oleh GPS. Justru tidak gitu. terdeteksi oleh GPS. Oh, jadi tidak dapat terdeteksi oleh GPS yang ini ya, malah ya, yang kecil ini ya? Deteksi, karena dia tidak built-in GPS. Nah, kalau Oh, fungsinya apa? Fungsinya yang paling penting adalah ketika kita terbang di sekitar airport atau bandara. Karena kalau drone yang sudah terintegrasi dengan GPS, maka dia tidak akan bisa dinyalakan kalau di dekat bandara. Nah, kecil ini, ya, DJI ini justru DJI Telo namanya. Ini justru tidak ada masalah dengan masalah GPS, dengan masalah area zone terbang. Iya. Oke. Nah, ini range-nya yang paling dari tadi kan bisa dari ratusan ribu sampai ratusan juta ya. Sebenarnya kalau yang termahal itu tipenya apa? Dan yang paling affordable itu tipenya apa dan jenisnya, spesifikasinya untuk apa? Kalau yang paling mahal mungkin sudah sampai sekitar karena militer negara-negara maju sekarang sudah menggunakan drone semua ya. Iya. Jadi bentuknya bisa pesawat, bisa quadcopter, bisa apa namanya bentuknya seperti roket begitu. Itu sudah dipakai, itu bahkan sudah mencapai ya kisaran miliaran rupiah lah. Gitu. Sudah seperti pesawat sesungguhnya. Dengan daya jangkau mestinya ya antar benua. Jadi sudah ratusan kilometer. Kemudian, tapi itu tidak dijual secara bebas. Dan kabarnya kemarin PT DI Indonesia itu juga sudah mencoba membuat, tetapi belum tahu launchingnya kapan dan lain sebagainya, belum ada lagi begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah drone-drone yang sifatnya pekerjaan khusus. Seperti kemarin waktu wabah COVID itu ikut menyemprotkan desinfektan dari udara gitu. Iya. Berarti lebih besar lagi ya drone-nya bentuknya untuk lebih menyemprotkan disinfektan. Iya. Itu biasanya memakai 6 baling-baling ya, 6 baling-baling. Dan besar, drone-nya besar karena dia bisa mengangkut sekitar 25 liter cairan. Ya. Iya. Oke. Ada lagi yang buat menyiram pupuk di sawah. Gitu. Ya. Ya, itu sama itu fungsinya dengan yang tadi. Ya. Kemudian di bawahnya itu ada lagi yang drone DJI seperti ini, Phantom. Dia memang sebenarnya diperuntukkan buat pengambilan gambar. Ya. Tapi untuk sekarang bisa dipakai pengembangannya, diversifikasinya buat pemetaan. Berarti banyak ya sebenarnya kegunaannya sekarang sudah sangat bervariasi ya, tergantung kebutuhan. Sangat bervariasi, sangat dibutuhkan, dan satu hal yang masih menjadi obsesi ya sekarang ini ya, dengan banyaknya toko online, bahkan drone ini nanti akan digunakan sebagai kurir. Iya. Itu di Jepang baru di riset ya, baru diwacanakan, belum direncanakan belum, tapi baru dicoba efektivitasnya, kemudian keamanannya dan lain sebagainya. Gitu. Berarti nanti tidak menutup kemungkinan di masa depan kurir ini bisa juga pengiriman barang itu melalui drone tadi ya? Ya, pasti seperti itu. Depannya. Indonesia sudah mulai ya, apalagi Indonesia kan sekarang marak sekali yang namanya online. Betul. Kalau kita biasa di Tokopedia atau Shopee begitu 1-2 hari, ini mungkin hanya 10 atau 15 menit sudah sampai barangnya. Ya, semakin canggih ya nanti ke depannya ya. Oke.
Nah, kemudian untuk membeli drone ini, toko yang direkomendasikan atau di mana belinya itu kira-kira bagaimana, Mas? Kalau drone sebenarnya kalau untuk yang umum dimiliki kan sejenis Phantom 3, DJI Phantom 3 atau DJI Phantom 4 ya untuk sekarang. Ya. Itu bisa dilihat di ini, di mall-mall yang ada toko DJI khusus gitu. Iya, online, kalau untuk online sendiri apakah sudah ada juga untuk pembelian drone ini? Kalau untuk online lebih baik langsung aja, Mbak. Iya, iya, iya. Karena Harus dia langsung. masih harganya masih juga cukup mahal. Ya, betul, betul. Kemudian nanti kalau terjadi hal-hal yang sifatnya garansi dan lain sebagainya bisa langsung diklaim kalau secara offline gitu. Oke, ya, baik. Nah, tadi kan membahas soal drone, ini juga agak berpindah sedikit ke aeromodeling ya. Kegiatan mempergunakan sarana miniatur model pesawat terbang untuk tujuan rekreasi, ya, edukasi dan olahraga. Nah, kalau Mas Arif juga menggeluti ini juga kah? Iya, itu yang saya geluti dari tahun 80 itu adalah aeromodeling. Nah, definisi dari aeromodeling sendiri sebenarnya adalah jadi kita itu membuat model pesawat atau model sesuatu ya. Kalau di sini aero ya, aero berarti pesawat. Jadi pesawat yang kita buat itu lebih baik, dia akan lebih bernilai ketika ada pesawat yang sesungguhnya. Di satu contoh, saya membuat pesawat model Cessna. Itu modelnya seperti ini saya ambilkan. Oh, iya. Model seperti ini. Ini model Cessna ini kalau kita searching di Google, dia sudah banyak sekali. Ada yang buatan Skylight, Skyhawk gitu ya. Ada yang tipe 172, 182. Nah, ini kita membuat modelnya terintegrasi dengan remote control gitu. Iya, benar. Iya. Itu yang aeromodeling. Nah, sekarang dengan dibanjirinya produk-produk murah dari Cina itu sebenarnya sangat membantu untuk masalah aeromodeling ini gitu. Jadi dia yang tadinya tidak terjangkau sekarang jadi terjangkau. Iya. Seperti ini saya bandrol dengan harga 2 juta rupiah. Dulu tidak terbukti dulu. Jadi zaman saya tahun 83 dulu, saya lihat pesawat aeromodeling atau pesawat RC ya, remote control ini harganya juga sudah 2 juta, tetapi di tahun 83. 83 ya. Nah, sekarang juga masih sama ya harganya ya? Iya, tapi di saat ini. Saat ini, betul ya. Nah, ini kan di Indonesia kan aeromodeling juga salah satu cabang olahraga yang menginduk ke KONI yang dipertandingkan di PON juga ya. Nah, ini kan scientific sport juga kegiatan aeromodeling ya, dari perancangan modelnya, kemudian pembuatan, pengujian, sampai mempertandingkan. Yang paling terkenal tuh RC tadi yang seperti RC ya, yang seperti Mas Arif bilang itu remote control. Jadi ini kan juga memerlukan keahlian yang cukup untuk menerbangkan ya. Nah, itu keahlian yang diperlukan untuk menerbangkan aeromodeling. Jadi sebenarnya begini, untuk dunia aeromodeling itu sebenarnya dia dibutuhkan skill yang cukup. Jadi bedanya dengan hobi-hobi yang lain, mungkin kalau hobi bersepeda, mungkin orang di fotografi dan lain sebagainya, itu tetap dibutuhkan skill, tetapi tidak berisiko. Artinya risikonya tidak besar lah. Tetapi kalau aeromodeling, karena ini sifatnya lepas dan dia di atas, ya terbang, sesuatu yang terbang, maka dia akan otomatis ada risikonya. Ya, yang jelas risikonya adalah jatuh. Pesawat itu jatuh, padahal harganya juga tidak murah, gitu ya. Otomatis nanti jadi rusak atau mungkin dia harus membeli kembali dan lain sebagainya. Nah,
ini sebenarnya dimulai dari simulator. Jadi sekarang ada software yang connect dengan remote yang dia bisa digunakan untuk berlatih terbang sebelum lapangan yang sesungguhnya. Gitu. Ya, oke. Nah, tapi kalau di aeromodeling sekarang di cabang olahraganya sendiri, apakah masih populer dan diminati atau tidak? Bagaimana nasibnya sekarang nih olahraga atau hobi aeromodeling ini? Kalau dari segi resmi, olahraga yang resmi di pertandingan begitu, untuk sekarang itu memang sepertinya itu agak kurang kalau dibandingkan dengan zaman tahun 80-an begitu. Ya. Tetapi penggemarnya justru sebenarnya sangat banyak. Karena ditunjang dengan harga yang ya walaupun tidak murah tapi dia juga tidak mahal. Iya. Ini buat ya dengan seharga handphone lah, mungkin 2 juta itu kan harga handphone gitu ya. Nah, itu kalau daripada misalnya arahnya ke anak-anak SD atau anak-anak SMP misalnya, ya daripada di rumah hanya main game online, kemudian tanpa keterampilan sama sekali, itu ketika diarahkan ke olahraga aeromodeling ini atau keterampilan aeromodeling ini itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat begitu sebenarnya. Ya. Oke. Jadi tadi ya, apakah ini ada komunitas atau perkumpulan khusus untuk drone dan aeromodeling dan mereka mungkin kayak mengadakan atau mengeksekusi event atau apa gitu? Apakah ada setiap tahun gitu? Kalau untuk eventnya itu event-event lokal. Jadi misal seperti di Bekasi atau di Jakarta Timur itu di Halim. Ya. Atau di Cibubur itu sudah ada runway-nya khusus aeromodeling. Gitu. Yang dia juga ada membership-nya begitu. Dan itu kan aeromodeling juga cabangnya banyak sekali. Oh iya. Glider, ada yang helikopter, ada yang drone racing juga, ada yang glider tanpa mesin, tanpa remote, itu juga ada seperti itu, masih ada. Seperti di Bintaro sini juga ada Bintaro Aero Club, di BSD ada BSD Aero Club juga, gitu. Sebenarnya banyak, tetapi memang tidak event-event secara nasional, atau mungkin daerah nasional itu belum hidup atau tidak dihidupkan. Saya tidak tahu juga itu kalau masalah itu. Oke. Nah, berarti kalau misalnya tadi mau memperkenalkan anak-anak ya, tadi kan daripada game online mungkin bisa mulai memperkenalkan aeromodeling. Nah, itu apakah perlu ada bimbingan khusus atau ada course-nya atau bisa belajar dengan manual aja? Ada buku petunjuknya? Kalau menurut saya yang terbaik adalah ada tutornya ya, ada tutorialnya. Jadi walaupun kita bisa belajar online sendiri di YouTube, kadang-kadang seperti itu, atau secara online dengan seseorang, tetapi alangkah baiknya kalau dia ada gurunya, ada tutor, sebagai orang yang membimbing begitu. Oke. Bisa juga disebut sangat rumit ya. Itu sudah mencukupi atau sebenarnya sama persis dengan pesawat terbang sesungguhnya. Jadi kita bisa membuat pesawat model, maka perhitungannya sebenarnya sudah sama dengan pesawat yang sesungguhnya. Iya. Ya, jadi sebenarnya cukup tidak sederhana. Iya, betul. Sederhana dan tidak mudah sebenarnya. Tapi disitulah nilai hobis dan keasikannya di situ. Iya. Ya, dari kompleksitasnya itu ya malah justru tantangan tersendiri. Oh ya, oke. Ya, baik. Apakah ada hal-hal yang ingin ditambahkan dari Mas Ardi mengenai drone atau aeromodeling yang mau di-share lagi? Maksudnya foto atau mungkin video atau gimana gitu? Atau gimana? Gambar ya, boleh kalau ada yang mau di-share.
Jadi Oke. kita sebelum menyelesaikan ini, ternyata kita bincang-bincang nggak terasa udah hampir 30 menit ya. Ya. Jadi pengen lihat juga foto-fotonya mungkin kalau ada seperti apa. Ada tapi filenya cukup besar. Oh, cukup besar Jadi ya. Semuanya begini, besar file. nanti mungkin kalau bisa dikirim bisa saya kirim, nanti mungkin Mbak Rani bisa menguploadnya secara terpisah begitu. Oke, boleh. Lebih Ya, baik. Nah, gitu. atau mungkin kalau ada link-link yang bisa dicantumkan di description box saya mengenai drone atau aeromodeling atau Instagramnya Mas Ardi. Ya, oke. Supaya nanti kalau misalnya ada orang yang tertarik untuk mempelajari atau mungkin membeli, nanti bisa langsung ke link yang saya berikan dari Mas Ardi Bisa nanti. langsung ke channel saya juga bisa, Mbak, Gitu. Iya, di YouTube saya bisa ada juga. Oke. Ya, nanti tolong di WA aja linknya, YouTube-nya apa, biar saya bisa juga mencantumkan di deskripsinya ya. Oke, jadi nanti bisa langsung melihat, malah kalau dari YouTube malah mungkin lebih jelas. Iya, langsung. Iya, baiklah kalau begitu. Nah, ini kita sudah mau closing ya. Jadi terima kasih banyak, saya jadi belajar juga tentang aeromodeling dan drone ya. Ini pengetahuan baru lagi. Terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya, Mas Ardi ya. Oke, ya nanti biar bisa lihat. Oke, terima kasih banyak ilmunya. Next time bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, cukup segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.